sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis ta'lim Masjid As-Sabirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Di antara nikmat itu adalah kita bisa atau telah selesai melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah. Kemudian kita sambung dengan kurang lebih setengah jam kita mempelajari ilmu agama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Bapak-bapak, saudara-saudara, sebelum kita lanjut, kita niat dulu, niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala. Atau niat yang singkat, aku niat i'tikaf di masjid ini. Masuk sudah, supaya kita dapat pahala, supaya duduk-duduk kita ini ada mendapatkan keberkahan. Maka kita baca niat atau mengucapkan, melafazkan niat i'tikaf dan kita berniat i'tikaf di dalam hati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan pertama kita sudah membicarakan rukun solat yang dibagi jadi 4. Rukun qauli, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, tertib. Ini 2, rukun qauli 5, rukun fi'li 6, 11. Ditambah rukun qalbi 1, niat. Ditambah rukun maknawi 1, tertib. Ini di ulama yang lain antara rukun maknawi dengan qalbi karena dianggap mirip sama, maka maknawi digabung dengan rukun qalbi jadi rukun qalbi. Jadi rukun qalbi ada 2, niat dengan tertib. Tetapi ada ulama memisahkan rukun qalbi itu niat, tertib rukun maknawi. Dua-duanya betul, yang penting tidak mengurangi yang 13 ini, masuk juga 13, cuma penamaannya saja. Nah, rukun qauli kita ulang kembali. Rukun qauli itu disyaratkan bagi yang sholat memperdengarkan ke telinganya, sekadar telinganya yang mendengar. Rukun qauli ini ada 5 yang diperintahkan wajib. Selain 5 ini banyak. Yang 5 ini takbiratul ihram, membaca al-fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca salawat dan salam. 5. Selain 5 ini hukumnya tidak wajib, sunnat. Lebih banyak lagi, doa iftitah sunnat, subhana rabbiyal a'la itu sunnat, subhana rabbiyal azimi sunnat, duduk antara 2 sujud bacaannya rabbi firli warhamni itu juga sunnat.
Banyak sekali bacaan sunnah itu juga diperintahkan untuk diperdengarkan di telinga kita, tapi tidak wajib. Kalau yang 5 wajib didengar telinga kita: takbir, Fatihah, tasawuf akhir, salawat dan salam. Kemudian ada satu rukun kolbi, yaitu niat. Niat ini hukumnya wajib. Melafalkannya, menyebut niat tadi hukumnya sunnah, atau dengan kata lain menyebut niat tadi di mulut. Kalau orang istilah sekarang ba'usalli, nah itu bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak wajib usollinya, tapi niatnya yang wajib. Niatnya wajib. Lalu niat dalam sholat itu yang gimana niat dalam sholat? Sebagaimana kita ketahui bahwa niat itu rukun. Arti rukun ada di dalam sholatnya. Rukun sembahyang ada 13, berarti 13 rukun itu ada di dalam sembahyang, termasuk niat ada di dalam sembahyang. Lalu rukun itu apa arti rukun? Mesti ada di dalam sholatnya. Misalnya rukun sholat atau rukun sembahyang, berarti itu ada di dalam sembahyang. Lalu yang mana namanya sembahyang itu atau sholat itu? Yang namanya sholat, permulaannya dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, terakhirnya dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang namanya sholat mulai takbiratul ihram berakhir dengan salam, itulah yang namanya sholat. Nah lalu niat tadi, karena dia rukun, apa arti rukun? Kalau disebut rukun sholat, berarti niat itu harus ada di dalam sholat, maka itu disebut rukun sholat. Kalau rumah pian dihigas itu, nah rumah pian, lalu pian berniat aku hendak sembahyang maghrib ke masjid, itu belum niat lagi. Itu namanya niat menurut adat kebiasaan niat. Tapi niat yang dimaksud dengan di dalam sholat ini adalah niat yang disebut qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, berniat menyengaja sesuatu itu bersamaan dengan perbuatannya. Jadi mesti ada di dalam sembahyang. Lalu kapan, di mana tempatnya? Mahalluha, tempatnya niat itu di dalam hati. Kapan meletakkannya? Ketika kita sudah ada di dalam sholat. Di mana? Yaitu ketika kita mengangkat takbir. Makanya takbiratul ihram itu minimal 2 harokah, 2 gerakan, bisa 4, bisa 5, bisa 6, sampai bisa juga sampai 14 takbiratul ihram. Takbir memulai sembahyang tadi, Allah, itu masuk sudah sembahyang. Nah pada ketika Allah itulah kita masukkan niat tadi. Niatnya di dalam hati. Kapan kita memasukkan? Ketika kita menyebut Allahu Akbar. Jadi niat itu di antara Allah dengan Akbar, di antara 8 huruf ini. 4 huruf Allah, 4 huruf Akbar. Allahu Akbar, dimasukkan situ niat. Di dalam hati memasukkannya. Lalu bagaimana cara memasukkan niat tadi? Apa saja komponen bahagian-bahagian niat itu yang dimasukkan? Maka ada 3 bagian niat itu tadi. Ada namanya qasad,
adanya namanya ta'arud, ada namanya ta'yin. Qasad, ta'arud, ta'yin. Niat tadi 3 yang kita masukkan minimal. Qasad itu aku niat sembahyang, atau aku sengaja aku sembahyang. Tidak bisa sengaja, aku biasa aku niat sembahyang, kada apa-apa, dua-duanya betul. Sengaja aku sembahyang itu kan ada niat sengaja, atau dia menyebut langsung aku niat sembahyang. Jadi satu yang mesti ada di dalam niat itu, ucapan di dalam hati kita, aku niat sembahyang atau sengaja aku sembahyang. Satu, sengaja aku sembahyang. Yang kedua, ta'arud. Ta'arud itu nama sembahyangnya wajib atau sunnah. Sengaja aku sembahyang fardu, artinya fardu wajib. Sengaja aku sembahyang fardu 2 yang dimasukkan ketika kita niat, dimasukkan ke dalam hati ketika kita niat. Sengaja aku sembahyang fardu, sengaja aku sembahyang fardu. Yang ketiga ta'yin, nama waktunya. Nah yang ketiga ini aja yang berubah-ubah, yang 2 tetap terus. Sengaja aku sembahyang fardu maghrib, sengaja aku sembahyang, sengaja aku sembahyang fardu isya, sengaja aku sembahyang fardu subuh, sengaja aku sembahyang fardu zuhur, sengaja aku sembahyang fardu asar. Jadi yang 2 sengaja aku sembahyang atau aku niat sembahyang itu tetap, tinggal menambah waktu yang kita sedang laksanakan. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblah ada ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Banyaknya maka 3 aja tadi. Itu tambahan-tambahannya itu sunnah. Minimal 3 ini. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur ditambah 4 rakaat, itu mempertegas tambahan. Artinya bagus kalau lengkap. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, ya, jadi makmum. Nah kalau jadi makmum tambah 1, karena makmum wajib berniat jadi makmum. Sengaja aku sembahyang fardu isya jadi makmum, sengaja aku sembahyang fardu isya mengikut imam, bisa juga itu. Sengaja aku sembahyang fardu isya berjamaah. Jadi ikut imam itu 3 macam. Aku ikut imam jadi makmum. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum, bisa. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur mengikut imam juga bisa. Sengaja aku sembahyang fardu isya jadi mengikut imam berjamaah, itu juga bisa. 3 macam. Nah lalu yang 3 tadi, qasad, ta'arud, ta'yin. Sengaja aku sembahyang fardu isya. Ini akan isya akan kita amalkan. Sengaja aku sembahyang itu qasad, fardu itu ta'arud, isyanya ta'yin. Qasad, ta'arud, ta'yin tidak perlu, tidak usah dimasukkan di niat tadi, itu hanya namanya saja yang dimaksud qasad. Yang dimaksud qasad yaitu ucapan sengaja aku sembahyang. Yang dimaksud ta'arud itu fardu. Yang dimaksud ta'yin itu nama sholatnya isya. Sengaja aku sembahyang fardu isya. Kalau jadi makmum ditambah 1, jadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah yang kita sebut tadi, sengaja aku sembahyang isya 4 rakaat
menghadap kiblat, jadi makmum karena Allah Ta'ala. Lalu yang 4 tadi, ketika kita takbir Allah, antara alif Allah sampai ro akbar, atau antara bacaan Allahu akbar, di situ kita memasukkan niat tadi. Bagaimana cara memasukkannya ke hati? Dengan melintaskan niat tadi. Namanya kalau di dalam fikih imbi'asul qalbi, imbi'asun nafsi. Imbi'asun nafsi, melintaskan niat yang sudah kita sebut di dalam hati tadi. Sengaja aku sembahyang fardu isya jadi makmum, Allahu akbar, lewat tadi. Sengaja aku sembahyang fardu isya jadi makmum karena Allah Ta'ala. Begitu Allah, cek lewat, kita lintaskan tadi bacaan atau kita membaca di dalam hati tadi, niat tadi yang kita niatkan di dalam hati. Sengaja aku sembahyang fardu isya jadi makmum karena Allah Ta'ala. Yang kita sebut ini nah di hati Allah, dilintaskan di pikiran, di hati kita. Itulah namanya haqiqatun niat. Mungkin perlu kias atau pembanding, contoh contoh melintaskan niat tadi. Ada jambu atau ada buah-buahan, ya, ada buah-buahan, ada sambalnya, sambal, ada gulanya, ada buah-buahan, ada sambalnya, ada apa ini, ulakannya. Jadi buah-buahan, sambal ulakannya, buah-buahan. Nah itu jangan karena Allah namanya dilintaskan kan tidak disebut. Kalau disebut namanya berbicara dalam hati. Lalu kita baca itu Allah, buah-buahan, ulakan, sambal, Allahu akbar. Jangan disebut satu-satu, dilewatkan aja. Apa yang dibayangkan? Dibayangkan yang 3 macam, qasad, ta'arud, ta'yin. Buah, sambal, ulakan, cobek. Buah, sambal, cobek. Jangan disebut buah, sambal, cobek. Jangan. Allahu akbar. Yang kita bayangkan, tapi 3-tiganya ada, dilintaskan. Buah kita bayangkan, sambal kita bayangkan, cobek kita sama dilintaskan. Buah, sambal, cobek. Allahu akbar. Apa? Allahu akbar. Cek lewat pencok, selesai. Ya Allah. Ingat kita pencok sudah langsung. Maka itu cara meniatnya, jangan disebut satu-satu. Waktu kita takbir Allahu akbar, sengaja aku sembahyang fardu isya jadi makmum karena Allah Ta'ala, Allahu akbar. Itu bukan niat, itu namanya hadisun nafsi, berbicara dalam hati. Yang namanya niat kita hadirkan dulu yang mau kita kok sengaja aku sembahyang fardu isya jadi makmum, Allahu akbar. Yang kita sebut tadi Allah, cek lewatkan, dilintaskan di pikiran kita, Allahu akbar. Jadi begitu cara berniatnya, hakikatun niyah seperti itu. Jadi tidak disebut seperti sempian membuka lawang, membuka pintu. Nah, membuka pintu, kalau otomatis saja kan itu melintas saja. Ada pintu di depan, ada pintu di depan, aku mau membukanya. Ada lagi kalau tuh begitu tangan pegang, sudah nak buka pintu, aku mau buka pintu, cek langsung melintas seperti itu. Contoh lagi, di ruangan tamu. Di ruangan tamu ada meja tamu, ada kursi tamu,
ada kipas angin. Ruang tamu nih, ruang tamu ada meja tamu, ada kursi tamu, dan ada kipas angin. Ini contoh. Lalu kita ibarat takbir, Allah di dalam hati, meja tamu, kursi tamu, kipas angin tidak lagi disebut satu-satu, dilewatkan aja, dibayangkan isi ruang tamu. Jadi bukan itu lagi disebut Allahu Akbar, ruang tamu selesai, terbayang ruang tamu selesai. Nah, ini anak siapa berdua ini? Nah, jadi ini anak siapa berdua? Nah, itu contoh yang ketiga. Nah, sengaja tadi yang nanya anak siapa kan pian menoleh, cek guru sedang bertanya anak siapa ini, kan ada lagi guru cek kan tanpa nah kayak itu dihadir, tapi kan niat ini kan bisa kita hadirkan. Jadi sepertinya pian langsung menoleh menyebut nama, jadi langsung cek. Jadi caranya dilintaskan seperti itu. Itu ada orang berbalik pian ke sana. Oh, ada orang kadang-kadang pian bepandir, bebaliknya itu kan spontan, ya kan? Ada orang sekalinya di sebelah laung, mana mau bepandir kayak itu, langsung ada orang cek berbalik langsung sampean. Nah, seperti itu juga niat yang sudah kita hadirkan berdahulu. Sengaja aku sembahyang fardu Isya ditambah kalau jadi makmum. Sebenarnya paling tidak 3 ini, sengaja aku sembahyang fardu Isya. Kalau sendirian, kalau jadi makmum tambah jadi makmum atau mengikut imam atau berjamaah. Sengaja aku sembahyang fardu Isya jadi makmum. Ini kan sudah kita hadirkan, lalu kita lintaskan seperti saya. Itu anak siapa? Itu tamu. Sampai cek seperti itu, melihat. Nah, jadi Allah yang 3 macam tadi, sengaja aku sembahyang fardu Isya jadi makmum. Allah cerek lewat seperti itu, dilintaskan. Itulah namanya niat, hakikatun niat. Bersamaan waktu kita mengangkat takbir. Saya kira ini dulu, ada waktu kita 7 menit. Silahkan khusus dulu bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan selain, berarti artinya siapa tahu penjelasan saya kurang jelas, ya, yang saya jelaskan tentang niat ini kurang jelas, bisa ditanyakan kembali. Saya yang kurang jelas mungkin menjelaskan, bisa ditanyakan, atau hal lain yang berhubungan dengan masalah sholat. Waktu kita ada 5 menit, silahkan. Silakan Pak Jemaah. Ya, masih ada. Ya. Masih kayak yang saya ingin tanyakan, gimana kalau posisi kita masuk, artinya begitu kita ambil ayat dulu, imam sudah selesai baca Al-Fatihah. Begitu kita masuk, di antara imam hendak ruku, itu apakah pas masuk pintu kita sudah lintaskan itu, jadi begitu sampai di posisi kita tinggal takbir aja, apakah bisa? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tadi ada? Yang lain? Cukup satu dulu. Ya. Yang ditanyakan, ketika imam sudah baca Fatihah, kita baru wudu. Begitu kita masuk, imam sudah mau selesai membaca ayat, ya kan, seperti itu. Apakah boleh kita berniat sudah di pintu itu, ya kan, supaya ketika kita sudah berada di sini tinggal takbir aja lagi, kada lagi berniat, sebab niatnya sambil jalan sudah. Nah, kita kembali lagi kepada definisi rukun tadi. Yang kita bicarakan ini adalah rukun sembahyang. Rukun sembahyang ada 13. Di antara rukun itu yaitu niat.
Nah, arti rukun apa? Rukun itu ada di dalam sembahyang. Jadi timbul pertanyaan, apakah orang yang sudah masih baru berjalan menuju, masih di pintu masjid menuju tempat sejadah dia sholat, tempat sujud, dia berniat di pintu, apakah dia di pintu itu sudah sholat? Belum. Ya, belum. Karena yang namanya niat itu ada di dalam sholat. Kalau dia berniat di situ, belum sembahyang lagi, belum sholat. Jadi niat itu mesti kita sudah ada di tempat sujud kita. Bisa enggak sholat di niat di pas di pintu? Bisa niat di pintu, tapi jangan bergerak, langsung berhenti di situ. Aku sembahyang fardu apa? Sah enggak? Sah, cuma putus sapnya itu aja. Sapnya putus, sah enggak ikut imam kita di pintu? Sah. Tapi kalau kita sambil berjalan sambil tinggal takbirnya, sementara kita belum sholat, kada boleh. Karena mesti menurut mazhab Syafi'i yang namanya niat itu ada di dalam sembahyang. Tapi ada orang yang berniat di jalanan, di rumah sudah berniat, itu di mazhab lain, monggo silahkan. Cuma ini dimasukkan jadi rukun. Kemungkinan besar itu dijadikan syarat sahnya sembahyang. Berniat mulai rumah dianggapnya sudah berniat. Tapi ini karena niat tadi dimasukkan rukun. Kenapa sampai dimasukkan rukun? Begitu pentingnya niat tadi. Karena ada hadis Nabi, innamal a'malu bin niat. Amal itu akan dianggap sah ketika dia berniat. Nah, lalu berniatlah kita. Niat dalam sholat itu namanya niat beribadah. Dalam ibadah ada niat dalam adat. Nah, kalau kita berniat mau ke pasar, aku hendak ke pasar, itu niat dalam adat, silahkan namanya niat. Kalau orang aku hendak berniat sembahyang zuhur ke masjid, dengan hukum apa? Menurut adat itu namanya niat adat. Tapi kalau menurut fikih namanya azam. Azam itu keinginan kuat untuk melakukan sesuatu, tapi belum niat. Yang namanya niat, kalau disebut niat itu rukun sembahyang, harus ada di dalam sembahyang. Sembahyang itu yang mana? Ketika kita sudah takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi harus takbir dulu. Waktu Allahu Akbar itulah dilintaskan. Ketika kita menyebut Allahu Akbar, di situ dilintaskan niat tadi. 3 minimal. Sengaja aku sembahyang fardu isya. Kalau jadi makmum tambah jadi makmum. Yang 4 inilah kita niatkan, sengaja aku sembahyang fardu isya jadi makmum. Allah lewat akbar. Adapun 4 rakaat itu tambahan sunat. Tunai itu juga sunat. Tunai 4 rakaat. Menghadap kiblat itu juga sunnah ditambah yang itu mempertegas. Tapi yang minimal batas yang wajib, aku niat atau sengaja aku sembahyang fardu isya, sengaja aku sembahyang fardu subuh. Ininya aja yang diubah. Fardu sengaja aku sembahyang, fardunya ini sama terus. Ini aja qasad dengan ta'arud sama, ta'yinnya aja yang berubah-ubah. Sekira itu bisa dipaham? Ayo silakan. 1. Ya. Yang tadi itu misalnya kita dahulu yang kita baru belajar. Nah, pertama tadi sebelum kita mengucapkan niat dulu ya. Iya. Nah, ini kan memposisikan niat ini yang tadi disampaikan dulu. Maksudnya kalau misalnya kita melintaskan tapi tidak memposisikan, sekedar ucap, gitu kan? Ucap dan itu meniatkan sholat, gitu. Tidak pada posisi antara Allah Akbar tadi. Mungkin pada posisi yang katakan itu dibandingin bisa jadi kan Allahu Akbar itu bisa ada yang lama gitu ya. Nah, ini seperti apa dulu. Terus
dalam niat kita ini nanti dia perlu memperbaikinya. Ya. Jadi niat tadi letaknya di antara Allahu Akbar. Di situ kita letakkan, tidak boleh sebelumnya dan tidak boleh sesudahnya. Kalau di mazhab lain boleh aja asal jangan terlalu jauh. Ini mesti di dalam itu, dan menghadirkannya tidak sampai 2 atau 3 detik, sedetik aja Allah cerek, kan cuma dilintaskan. Jadi ketika kita takbir, adapun lafalnya usolli fardul isya'i makmuman lillahi ta'ala Allah, itu lafal tidak wajib. Apakah kita bisa lupa niat tadi? Insya Allah tidak bisa lupa, karena memang begitu kita takbir yang terbayang menghadirkan niat yang 3 tadi ya. Kalau Fatihah kita bisa lupa, tapi kalau niat insya Allah begitu kita takbir Allahu Akbar kan terlintas tadi yang 3. Andai kata satu saat kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai sudah sholat, lalu kita memikirkan, aku tadi niatkah kada tadi waktu takbir, itu dianggap ambil berniat, karena asalnya orang bertakbir itu pasti ada niat di dalamnya. Itu yang diambil hukum asalnya di situ. Seperti itu. Kecuali pian memang waktu masuk memang kada bertakbir. Maksud tidak bertakbir itu tidak mengucapkan Allahu Akbar, berniat aja. Nah, itu jelas rukunnya tertinggal Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar di awal itu rukun, namanya takbiratul ihram. Jadi niat itu mesti ada di dalam Allahu Akbar, antara Allah dengan Akbar, atau antara alif Allah dengan rohnya Akbar. Allahu Akbar dilintaskan waktu itu, maka niat berada di rukun pertama. Ini menurut mazhabnya Syafi'i. Kalaupun ada orang berniat boleh berdahulu sedikit, berarti belum takbir itu, atau sesudah takbir, silahkan, itu mazhab di lain. Apakah mazhab Maliki, Hanafi, Maliki atau Hanafi itu. Jadi niat bukan rukun, dianggap syarat. Tapi di mazhab Syafi'i itu rukun, mesti ada di dalam sembahyangnya. Kalau syarat bisa aja di pintu sudahnya berniat, tinggal takbir aja lagi, karena niat tidak dimasukkannya rukun. Itu tapi bukan mazhab Syafi'i. Ya, seperti itulah. Saya kira sudah masuk Isya ya. Ya, masuk 14. Satu lagi silakan, siapa tahu ada. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Minta maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kembali lagi sebelum saya closing, kita tutup. Niat tadi ada 3, qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad, ta'arud, ta'yinnya tidak perlu dihadirkan, itu cuma namanya aja. Jadi yang namanya qasad itu sengaja aku sembahyang, ta'arud itu fardu, ta'yin itu nama jenis sembahyangnya. Sengaja aku sembahyang fardu isya jadi makmum. Kalau jadi makmum wajib berniat jadi makmum. Kalau jadi imam cukup 3 ini aja, sengaja aku sembahyang fardu isya. Tapi dia mau tambah jadi imam, bagus, itu dapat pahala. Tapi andai kata ketinggalan, lupa berniat jadi imam, sah. Tapi kalau makmum wajib berniat jadi makmum. Sengaja aku sembahyang fardu isya jadi makmum. Allah cerek
dilintaskan, diimbiaskan, namanya imbiasun nafsi, namanya lintasan di pikiran, di hati kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.